Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Pemimpin Kerajaan Aceh. 1. Sultan Ali Muhayyad Shah. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah. 1. Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah pendiri dari Kerajaan Aceh. Ia melepaskan diri dari kekuasaan Pedir dan mendirikan kesultanan sendiri. Dalam waktu singkat, ia mengambil alih pengaruh dari Pedir, Dayah, dan Pasai pada tahun 1524. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin adalah salah satu penguasa Aceh setelah Sultan Ali. Ia mengembangkan kembali angkatan perang Aceh dan menjalin hubungan dengan Timur Tengah. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Aceh. 1. Masjid Agung Baitur Rahman. 2. Masjid Kuno Indrapuri. 3. Situs Sari Gunongan. 4. Pintu Kop. 5. Benteng Indrapatra. 6. Makam Sultan Iskandar Muda. 7. Meriam Sri Rambai. 8. Pedang Aman Nyerang. 9. Mata uang emas Aceh. 10. Kerkop Pojet. 11. Sungai Darul Asiki Krueng Daroy. 12. Cap Singkureung. 13. Hikayat Prangsabi. Isi perjanjian yang dilakukan Kerajaan Aceh dengan bangsa asing. Di mana isi dari surat pendek penyerahan berisikan raja mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda, berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh pemerintah yang ditetapkan Belanda. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Masa kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini terjadi kemajuan hampir di semua bidang, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kekuasaan maupun militer. Masa keruntuhan Kerajaan Aceh. 1. Tidak adanya pemimpin yang mampu dan memiliki kompeten setelah meninggalnya dari Sultan Iskandar Muda. 2. Di saat pada masa kemunduran Kerajaan Aceh telah terlihat di saat meninggalnya pemimpin Aceh sebelumnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Mari kita mulai. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. 1. Tahun berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam menjadi salah satu kerajaan Islam yang ada di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad 16, tepatnya pada tahun 1582, dengan pusat pemerintahan di wilayah Kota Gede yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Dua. Raja dari Kerajaan Mataram Islam. A. Danang Sutawijaya atau Penembahan Senapati tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Setelah naik tahta pada 1586 Masehi, Danang Sutawijaya bergelar Penembahan Senapati ing Alaga Saidin Panatagama. Masa pemerintahannya ditandai dengan adanya perang terus-menerus untuk menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Namun, perlawanan tersebut dapat ditaklukkan, bahkan Cirebon dan Galuh juga tunduk pada 1595 Masehi. B. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang lebih dikenal dengan gelarnya Sultan Agung Hanyakrokusuma Senapati ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah.
Di bawah kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak keemasannya. Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang, misalnya pada sektor pertanian yang maju sehingga rakyatnya hidup makmur. 3. Kehidupan politik kerajaan Mataram Islam. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban, selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dan bahkan bukan saja menguasai Pulau Jawa, Mataram juga berhasil meluaskan daerah kekuasaan sampai pada Palembang, Sukadana atau Kalimantan, dan Goa. Empat. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam. Letak geografisnya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur, menjadikan kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian atau agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar saat itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. 5. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Mataram Islam. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen. Kejawen merupakan kepercayaan Pulau Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli Jawa. 6. Peninggalan kerajaan Mataram Islam. A. Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede adalah masjid warisan kerajaan Mataram Islam yang dibangun pada tahun 1640. Desain arsitektur bangunannya adalah Hindu-Buddha. Sampai saat ini, Masjid Kota Gede sering digunakan untuk kegiatan dakwah Islam oleh orang-orang di sekitar Kota Gede. B. Pertapaan Kembang Lampir. Kembang Lampir adalah tempat yang dulu digunakan oleh Panahan King Ageng untuk merenungkan kemajuan Istana Mataram. Pertapaan ini terletak di Desa Giri Sekar, Kabupaten Panggang, Gunung Kidul. Petilasan terletak tidak jauh dari Jalan Raya Panggang Baron. Di tempat ini terdapat patung-patung pendiri Kesultanan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senapati, Ki Ageng Panahan, dan Ki Jet Mertani. C. Kitab Sastra Gending. Karya ini dikenal sebagai buku sastra peninggalan kerajaan Mataram kuno ditulis oleh Sultan Agung. Isinya memuat tentang bagaimana menjadi seorang yang sopan dan santun di setiap lingkungan dan keadaan apapun, dan berisi juga mengenai bagaimana Belanda menyerang Batavia. 7. Masa kejayaan kerajaan Mataram Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam juga berhasil mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, tata negara, atau pemerintahan. Kebijakan ekonomi Sultan Agung pada masa kerajaan Mataram Islam tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Ada 3 paket kebijakan ekonomi yang dijalankan Sultan Agung, yakni di sektor pertanian, fiskal, dan moneter. 8. Masa kehancuran kerajaan Mataram Islam. Kehancuran kerajaan Mataram Islam dimulai pada saat kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan sebab masyarakat sebagian besarnya dikerahkan untuk menghadapi perang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi, kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo pada 1257 Masehi, dan sejak saat itu memainkan peran penting di kawasan Timur Nusantara hingga abad ke-17. Selain Kesultanan Ternate, Kerajaan Tidore menjadi salah satu kerajaan besar yang berada di Maluku karena posisinya yang sangat strategis dalam dunia perdagangan pada masanya. Kerajaan Tidore berdiri sejak 1081 Masehi. Raja pertama Tidore, Syah Jati atau Muhammad Nakil, yang naik tahta pada 1081 Masehi, adalah saudara Masyur Malamo, raja pertama Kerajaan Ternate. 2.1 Kerajaan Ternate. 1. Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Zainal Abidin adalah raja Ternate pertama yang menggunakan gelar sultan. 2. Sultan Bayanullah 1500 sampai 1522 Masehi. Sultan Bayanullah adalah putra pertama Sultan Zainal Abidin yang turut membuat kerajaan Ternate semakin berkembang. Pada masa pemerintahannya, terjadi kemajuan teknik pembuatan perahu dan senjata untuk memperkuat pasukan Ternate. 2.2 Kerajaan Tidore. 1. Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi. Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur, di mana pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, pesaingnya yang bersekutu dengan Portugis. Pada periode ini, Kerajaan Tidore berhasil mengembangkan kekuasaan terutama ke wilayah selatan Pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian barat. 2. Sultan Nuku 1797 sampai 1805 Masehi. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Gebrakan Sultan Nuku berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. 3.1 Kerajaan Ternate dan Tidore. A. Kehidupan politik. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Irian. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan 5 bersaudara dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa, artinya Persekutuan 9 atau Persekutuan 9 Saudara. Wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan, dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. B. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Karena di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba, banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak, karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. C. Kehidupan sosial dan budaya. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Saverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan sedemikian kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya.
Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid Kuno di Ternate. 4.1 Kerajaan Ternate. 1. Keraton Kesultanan Ternate. 2. Masjid Sultan Ternate. 3. Makam Sultan Babullah. 4. Benteng Toluko. 4.2 Kerajaan Tidore. 1. Kadato Kyo. 2. Benteng Tore dan Tahula. A. Perjanjian Saragossa. Pada 1512, Portugis menemukan Maluku, pusat rempah-rempah. Portugis segera bersekutu dengan Ternate, kerajaan setempat, dan membangun benteng di sana. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis memonopoli perdagangan di Maluku. Pada 22 April 1529, keduanya bertemu di Saragossa, Spanyol, dan bersepakat lewat Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa berisi garis demarkasi sekitar 297,5 leagues atau 952 mil laut dari Maluku. Dampak Perjanjian Saragossa yaitu 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. 2. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. 3. Spanyol akhirnya angkat kaki dan Portugis kembali memonopoli perdagangan di Maluku. .1 Kerajaan Ternate. 1. Portugal. Perlakuan yang dilakukan Portugal terhadap para saudaranya mengakibatkan kegeraman Sultan Kairun. Lalu ia berniat untuk mengusir Portugal dari Maluku. Sultan Kairun berupaya melakukan perlawanan untuk mengusir Portugal dari Maluku, namun sudah memiliki kedudukan Portugal yang sangat kuat dengan benteng dan pundi kekuatan di seluruh Maluku. Juga sekutu suku pribumi akan dikerahkan untuk menghentikan Ternate. Posisi Portugal di Malaka terancam dengan adanya Aceh dan Demak. Mereka kesulitan memperoleh bantuan sehingga dengan terpaksa meminta damai pada Sultan Kairun. Namun dengan tipu muslihat yang dimiliki Lopes de Mesquita yang merupakan gubernur Portugal, memanggil Sultan Kairun untuk berunding. Namun Sultan dibunuh dengan kejam. Terbunuhnya Sultan Kairun semakin membakar semangat perjuangan rakyat Ternate, bahkan seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugal. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, mereka menyerang pos-pos Portugal yang berada di Maluku dan timur Indonesia. Setelah 5 tahun berperang, pada tahun 1575, Portugal akhirnya angkat kaki dari Maluku. 2. Kedatangan Belanda. Setelah Sultan Baabullah mangkat, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Ternate kemudian menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol, tapi gagal. Bahkan Sultan Said Barakati berhasil ditawan oleh pihak Spanyol dan dibuang ke Manila. Akibat terus mengalami kekalahan, memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Akhirnya Ternate berhasil menahan Spanyol, tapi dengan imbalan yang sangat mahal. Namun secara perlahan Belanda menguasai Ternate. Pada 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli Pulau di Maluku sebagai imbalan atas bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607, Belanda membangun benteng Orange di Ternate. Sejak awal hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menyebabkan ketidakpuasan penguasa dan bangsawan Ternate. Salah satunya Pangeran Hidayat yang merupakan Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali Raja Ternate. Pangeran Hidayat memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Ia tak menghiraukan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan menjual rempah ke pedagang di Jawa dan Makassar.
6.2 Kerajaan Tidore. 1. Bersekutu dengan Spanyol. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, saingannya yang bersekutu dengan Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut, pada tahun 1663 karena protes dari pihak-pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap Akad Tordesillas 1494, Tidore dibuat menjadi aib kerajaan paling independen di wilayah Keliruku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Tidore sukses menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap dibuat menjadi daerah merdeka hingga kesudahan ratus tahun ke-18. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak kedua kerajaan berada di Kepulauan Maluku menjadi sumber atau penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Sumber rempah-rempah tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. 8.1 Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada saat pemerintahan Sultan Ba'abullah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis, saat pemerintahannya pula terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu atau Ambon. Kekuasaan Kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil, sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil dilakukan. Pada tahun 1583, Sultan Ba'abullah mangkat, kemudian kekuasaan dilanjutkan oleh Sahid Berkat yang merupakan anak Sultan Ba'abullah. 8.2 Kerajaan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1797 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa. (9.1) Kerajaan Ternate. Sepeninggal Sultan Ba'abullah, Ternate mulai melemah. Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 kembali mencoba menguasai Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Sementara di tempat lain, untuk menghadapi aliansi dari Spanyol dan Portugal yang kembali menyerang, Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao yang merupakan musuh dari Spanyol. Sayangnya, serangan yang dilakukan oleh Ternate dan Mindanao gagal. Bahkan Sultan Said Brakati 1583-1606 berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan yang terus-menerus melanda itu memaksa Ternate untuk meminta bantuan dari Belanda tahun 1603. Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol, tapi dengan imbalan yang sangat mahal, yaitu berupa kontrak untuk memberikan kebebasan Belanda dalam menguasai sebagian hasil rempah-rempah. Perlahan-lahan Belanda pun akhirnya menguasai Ternate dan pada 26 Juni 1607, Sultan Ternate terpaksa menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Pada tahun 1607 pula, Belanda membangun benteng Orange di Ternate yang menjadi benteng pertama yang didirikan Belanda di Nusantara. 9.2 Kerajaan Tidore. Kemunduran Kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka selanjutnya bersatu dan sukses mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Keliruku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Keliruku. Sukses menaklukkan Ternate dengan strategi dan atur kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam wujud organisasi yang kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kartika, kelas 10 MIPA 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa berdiri pada 1300 Masehi, letaknya di Sulawesi Selatan dan berpusat di Makassar. Penguasa yang pertama adalah Tumanurung Boenea sebagai raja pertama. Terdapat 9 negeri kecil yang sudah ada sebelum Tumanurung hadir, yaitu Kasuyang, Tambolo, Latiang, Sanata, Parang-Parang, Data, Agung Jekne, Bisai, Kalingi, dan Sero. Mereka mengikat diri di bawah naungan Pacalaya. Kemudian, mereka bertemu Tumanurung di Bukit Temdate dan mengangkatnya menjadi raja dari ke-9 negeri di Goa itu. Terpecahnya kerajaan Goa terjadi pada masa pemerintahan Tenang Tangka Lopi pada perjalanan abad ke-15. Kedua putranya, yaitu Batara Goa dan Karaeng Loi Riselu, berebut tahta, hingga terjadilah perang saudara. Karaeng kemudian mendirikan kerajaan baru yang bernama Talo, hingga pada tahun 1565, Goa dan Talo bersatu kembali dengan kesepakatan Dua Karaeng Sere atau dua raja seorang hamba. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut dengan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Ada sistem pembagian kekuasaan, yaitu raja berasal dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menteri berasal dari keturunan Talo. Menjelang abad ke-17 atau berakhirnya ke abad 16, kerajaan Goa memasuki masa Islam dan menyandang gelar sultan. Sultan pertama yang masuk Islam adalah Sultan Alauddin yang bertahta pada tahun 1593 hingga 1639. Penguasa selanjutnya adalah Malikul Said yang bertahta pada masa 1639 hingga 1653 yang berhasil membuat kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim. Puncak kegemilangan terjadi pada masa Sultan Hasanuddin. Di tangannya berkembang menjadi kerajaan dengan jaringan perdagangan yang luas. Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim yang besar dan menjelma menjadi pusat perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Meskipun harus melayani kepentingan beragam pedagang yang berasal dari berbagai bangsa, namun Kerajaan Makassar tetap mengatur aktivitas perdagangan secara tertib dan adil. Sudah sejak dulu, suku Bugis dikenal sebagai bangsa pelaut yang ulung. Salah satu hasil budayanya yang mengagumkan adalah perahu pinsi. Para penguasa Goa sudah sejak lama menerapkan prinsip mare liberum atau laut bebas. Norma yang dianut disebut pangadakang yang bersumber dari ajaran Islam. Bahkan hingga kini masyarakat Makassar terkenal dengan penghormatannya yang kuat pada norma adat. Struktur sosial meliputi golongan bangsawan yang disebut dengan Karaeng, rakyat kebanyakan yang disebut dengan Tomaradeka, dan hamba sahaya disebut dengan Atta. Beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo adalah Benteng Fort Rotterdam pada tahun 1545 dengan bahan dasar tanah liat, Masjid Katangka yang dibangun pada 1603 yang sering disebut dengan Masjid Al-Hilal. Batu Palantikang atau batu pelantikan adalah sebuah batu sendut yang digunakan sebagai tempat pengambilan sampah oleh Raja baru di Kerajaan Goa Talo pada masa itu. Kompleks pemakaman Katangka, yaitu pada wafatnya Raja dimakamkan dengan atap kubah, sedangkan makam keturunan Raja, keluarga Raja, dan pemuka agama hanya ditandai dengan batu nisan. Makam Syekh Yusuf yang dikenal sebagai ulama besar yang hidup di zaman kolonial Belanda. Benteng Somba Opu yang dibangun pada abad ke-16 Masehi. Istana Balalompea berada di desa Sunggu Minasa, kecamatan Somba Opu, didirikan oleh Raja ke-35 Kerajaan Goa. Pada pemerintahan Sultan Hasanuddin, Belanda berhasil memanfaatkan Arupalaka untuk memasukkan pengaruhnya.
Akhirnya, pada 1667, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya. Isi perjanjian itu adalah 1. Fos diperbolehkan memonopoli perdagangan dengan mendirikan benteng. 2. Semua orang diusir di Gua Talo kecuali Fos. 3. Gua Talo mengganti biaya kerugian perang. Dan 4. Beberapa wilayah kekuasaan Gua Talo diserahkan kepada Fos. Bangsa asing yang menjajah adalah bangsa Belanda di bawah pimpinan Spelman yang membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Karena sangat terbuka dengan penduduk asing, wilayah Gua Talo lebih cepat berkembang dari daerah lain. Ditambah lagi dengan posisinya yang strategis, Fos memiliki keinginan untuk bisa menguasai wilayah Gua Talo. Fos berusaha untuk bisa menguasai wilayah itu dan menguasai pelabuhan Somba Opu. Sunan yang berpengaruh pada kerajaan Gua Talo adalah Sunan Hasanuddin atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur yang naik tahta pada tahun 1653 dan berhasil membawa puncak kejayaan Gua Talo. Pada masa kejayaan Gua Talo, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuatan dengan menguasai daerah-daerah subur, serta daerah yang menunjang keperluan perdagangannya. Datangnya serangan Fos dari Belanda, akhirnya Gua Talo menyerah pada Belanda pada tahun 1669, dan berakhir pula perannya sebagai pelabuhan transit yang besar. Nah, inilah berakhirnya kerajaan Gua Talo. Assalamualaikum, nama Armeda Septi Pasaribu, kelas 10 MIPA 1. Kerajaan Demak. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Pemerintahan Kerajaan Demak, Adipati Unus 1518 sampai 1521, Sultan Trenggono 1521 sampai 1546, Sultan Paraboto 1546 sampai 1549. Raden Patah adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak. Ia memerintah pada tahun 1478 sampai 1518. Adipati Unus. Pati Unus atau Adipati Unus adalah raja Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Ia adalah anak sulung Raden Patah, pendiri Demak. Sultan Trenggana alias Tungkalo adalah raja Demak ketiga dan merupakan putra dari Pati Unus. Ia memerintah pada tahun 1521 sampai 1546. Politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah 1481 sampai 1518. Kehidupan ekonomi. 1. Penghubung antar daerah penghasil rempah di Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah Indonesia bagian barat. 2. Demak memiliki wilayah pedalaman, ekonominya bergerak dalam pertanian sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Kehidupan sosial masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kehidupan budaya. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid atau pendopo itulah Sunan Kalijaya penciptaan dasar-dasar perayaan sekatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Demak. 2. Piring Campa.
3. Pintu bledek atau pintu petir. 4. Saka tatal. 5. Beduk dan kentongan. 6. Dambar kencana. Isi Perjanjian Kerajaan Demak. Perjanjian Salatiga adalah perjanjian bersejarah yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga yang berisi dengan berat hati Hamengkubuwono I dan Pakubuwono III melepaskan beberapa wilayah untuk Raden Mas Said atau Pangeran Bersenyawa Ngawan di wilayah Yogyakarta dan sebagian Surakarta menjadi kekuasaan Pangeran Bersenyawa. Tujuan bangsa asing menguasai Kerajaan Demak yaitu untuk membendung luasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Demak, khususnya di wilayah Jawa Barat. Peninggalan lain Kerajaan Demak yaitu makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Masa keemasan Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satu pun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya, dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Demak. 1. Setelah Sultan Trenggono terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak antara Pangeran Sedaing Lepen dan Sunan Prawoto atau putra Sultan Trenggana. 2. Raden Patah kurang pandai menarik simpati orang-orang pedalaman, bekas rakyat Kerajaan Majapahit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore berdiri pada tahun 1257 pada abad ke-14. Salah satu pemimpin dari kerajaan ini adalah Sultan Babullah yang terkenal di Kerajaan Tidore yang diangkat sebagai Sultan Ternate di bawah sumpah. Ia berjanji tidak akan berhenti mengusir orang-orang Portugis dan wilayah Maluku. Pada masa Kesultanan Babullah ini, ia dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan menghasilkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Rakyat Maluku memiliki budaya yang tidak banyak kita ketahui sejak zaman berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Kemudian Sultan Amiruddin atau yang biasa dikenal dengan Sultan Nuko. Sultan Amiruddin masuk Islam berkat jasa dari seorang mubalik bernama Syekh Mansur. Corak ekonominya dari Sultan Amiruddin ialah perdagangan rempah-rempah. Selain kepemimpinan, adapun peninggalan kebudayaan kerajaan ini yang salah satunya terdiri dari masjid dan makam. Kemudian pada tahun 1512, bangsa asing yang menjajah kerajaan Islam ialah bangsa Eropa ataupun Portugis yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Tujuan Portugis datang ke kerajaan tersebut karena ingin mencari rempah-rempah. Sunan yang berpengaruh dalam kerajaan ini ialah Sunan Giri yang memperkenalkan Islam kepada Raja Ternate bernama Zainal Abidin. Pada pertengahan abad ke-16, masa kejayaan kerajaan Ternate mencapai puncak pada masa Sultan Babullah. Sedangkan kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuko. Selain masa kejayaan, ada juga masa kehancuran kerajaan Ternate dan Tidore ini dikarenakan diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing.